dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita dengarkan dan ini menarik, yaitu pelajaran buat kita yang telah disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Khalilullah Al-Absi, bahwa musibah gempa bumi ini adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40 tadi sudah disampaikan oleh guru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan yang ada di darat dan di laut itu merupakan kerusakan dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Suara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Bahwa musibah terjadi lantaran tangan-tangan jahil mereka sebagai manusia. Fasadat fil ard, merusak bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa bukan hanya pada zaman sekarang musibah datang kepada kita, melainkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah atas umat manusia terdahulu. Pada zaman Umar bin Khattab, bumi itu dihentak. "Wahai bumi, diamlah. Saya akan mengatur, mencari tahu bahwa siapakah pelaku maksiat di atas punggungmu." Umar mencari tahu, Pak, siapa yang merusak bumi ini dengan kemaksiatan yang dia berbuat. Akhirnya Umar janji kepada bumi bahwa saya kalau tidak menemukan pelakunya, saya akan tinggal pergi. Bahwa suatu kaum akan ditinggal oleh Umar karena Umar tidak menemukan pelakunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah datang kepada kita bukan hanya orang kafir saja, melainkan orang beriman. Siti Aisyah pernah ditanya daripada Anas bin Malik. Aisyah ditanya daripada Anas bin Malik, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang terjadi gempa ini, kenapa sebabnya?" Aisyah mengatakan bahwa gempa terjadi karena kemaksiatan, khamar merajalela, dan juga kerusakan lainnya seperti perzinahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anas bin Malik bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ini merupakan azab Allah?" Akhirnya Aisyah mengatakan bahwa bal mu'izzatun wa rahmatun lil mu'minina wa azaban 'alal kafirin. Aisyah mengatakan bahwa sekali-kali musibah itu datang, yaitu rahmat sebagai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Mu'izzah adalah peringatan dan juga rahmat bagi orang beriman, dan juga musibah datang itu adalah azab alal kafirin, azab untuk orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusinya kita kembali tadi bahwa sholat yang kita lakukan subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah rawatib. Intinya kita harus banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran tasbihuhu bukratan wa asila wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman,
Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala dari pagi dan petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah yang datang itu adalah sebagai peringatan. Bagi orang mukmin itu adalah rahmat. Ketika dia wafat dalam kena musibah, dia tidak merasakan sakit apa-apa. Bangunan hancur menimpanya, dia orang beriman, dia tidak merasakan sakit apa-apa. Melainkan Allah Subhanahu wa taala itu mencabut sebelum bangunan itu menimpa pada diri orang mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar bin Abdul Aziz itu mengirim surat kepada negara-negara tetangga bahwa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz itu yaitu untuk seruan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tambahan daripada Umar bin Abdul Aziz yaitu dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya negeri ini aman, yaitu keluarkan zakat dan mendirikan sholat dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja tambahan sedikit daripada saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelebihan kata. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.